Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Boleh ditengok kanan kirinya sambil bilang selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Saya mau lihat tangan orang-orang yang merasakan kasih Tuhan. Boleh pegang tanganmu. Bapak Ibu, mungkin dari setiap kita kadang-kadang kita suka bertanya,
kenapa ya Tuhan baik dalam hidup kita? Mungkin kita suka ngerasa gak pantas, tidak layak dengan apapun segala yang telah kita lakukan. Kadang kita suka bertanya, kenapa ya Tuhan masih mau menyayangi setiap kita? Jawabannya simpel Bapak Ibu. Tuhan mengasihi setiap kita tanpa syarat. Ia mengorbankan dirinya. Hanya karena ia mengasihi setiap kita tanpa syarat. Jadi hari ini sama-sama saya mau ajak setiap kita untuk datang ke Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang mengenal bahwa ini loh juru selamatku, ini loh yang mengasihi aku, ini loh yang selalu menopang hidupku. Sama-sama saya undang setiap kita untuk mengangkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati, pujian penyembahan yang terbaik. Angkat kedua tanganmu, arahkan wajahmu ke hadapan Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan Yesus, kami mengenal Engkau sebagai penolong setiap kami, yang dapat kami andalkan untuk setiap harinya dalam hidup kami. Ini yang kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa mengerjakan pekerjaan yang baik, hal-hal yang baik dalam hidup setiap kami. Dan kami tahu semua hal yang baik itu hanya karena ada Tuhan Yesus dalam hidup setiap kami. Maka dari itu hari ini Tuhan Yesus, kami juga memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan sebab Engkau layak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku tergantung padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa Kau Rajaku. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Ini yang kami percayai Tuhan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku tergantung padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi
tertuju hanya padamu. Segala yang baik, segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik, sungguh segala yang baik hanya datang daripadamu Tuhan Yesus. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik, segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Di setiap kami Tuhan Yesus, segala yang baik ada karenamu. Dan mataku tertuju, mataku tertuju hanya padamu. Ku terkabul padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa kau Rajaku. Engkau Raja setiap kami Tuhan, Engkau Bapa setiap kami Tuhan Yesus. Kau Bapa, Karamaya Shandara Bataka Rabaraba. Haramaya Shandara Raba. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau Yesus. Oh layaklah. Segala yang baik, segala yang baik ada karenamu Yesus.
Mari sama-sama ambil waktumu untuk Tuhan. Mari angkat suaramu untuk Tuhan Yesus. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Layakkan setiap kami Tuhan Yesus. Yes. Kami berbicara dari hati ke hati Tuhan Yesus. Lawat kami Tuhan. Mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi. Yes, Tuhan. Jemaat sendiri nyatakan, oh mulianya. Yes, Tuhan Yesus. Kami bait-Mu Tuhan Yesus.
hormat hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorak. Sama-sama nyatakan amin. Saudara yang menerima kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan yuk. Kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Mari umat yang percaya kepada Tuhan nyatakan. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa kami membawa hati kami Tuhan Yesus, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam sama-sama nyatakan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi. Engkau baik, teramat baik. Tuhan Yesus. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ini segenap hati kami Tuhan, kami mau menyatakan Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik. Jemaat bisa lebih dari ini, amin. Yeah. Katakan Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
bersukacita sekali lagi sorakan haleluya. Sebab dia Allah yang baik dan dia Allah yang terbesar dan mulia dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sama-sama angkat tangan kita dan kita nyatakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sorakan. Mari tepuk tangan atas kepala sama-sama. Come on. Dengan segenap hati dan jiwa kami datang kepadamu Tuhan. Memuji Engkau Allah kami yang luar biasa. Sama-sama nyatakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hari. Everybody say, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang memuji Tuhan sorakan haleluya. Mari sekali lagi katakan dengan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada di dalam setiap kami Tuhan. Ku angkat tangan memuji dan ku angkat suara. Haleluya. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hari. Are you ready? Come on. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biar segala yang bernafas memuji Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sambil angkat kedua tanganmu dan nyatakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Allah kami yang besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi nyatakan, Kau terbesar dan mulia,
besar dan mulia ya Tuhan. Kami percaya terus mengalir atas setiap kehidupan kami. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 32 ayat 17 dan 18. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku Indonesia akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Kami berdoa saat ini ya Tuhan atas bangsa kami Indonesia dan pemerintahan yang ada. Bapak, kami berdoa buat Presiden Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran beserta jajaran kabinet dan kepala daerah yang terpilih. Kami berdoa biar kiranya setiap pemerintahan kami, kepala-kepala kami ya Bapak, mereka menjabat, memerintah, melayani dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Sehingga boleh tumbuh Tuhan, boleh timbul damai sejahtera. Dan kebenaran itu memberikan ketenangan, ketentraman bagi setiap rakyat Indonesia. Di hari-hari ini bangsa ini butuh ketenangan, butuh ketentraman. Dan kami tahu kebenaran itu datangnya hanya daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati perekonomian bangsa kami Indonesia. Segenap keberadaannya Tuhan ada dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan atas Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Biar kira Tuhan pengurapan-Mu terus mengalir, membawa kesatuan tubuh Kristus dalam setiap pelayanannya ya Bapa. Berkati kesehatannya, perlindungan Tuhan pun sempurna atas segenap keluarga besar daripada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati ya Tuhan buat Pak Niko dan Dr. Yanto untuk membawa setiap kami mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus. Dan setiap kami boleh menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau memberkati juga generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di tempat ini dan bangsa Indonesia. Kami rindu Tuhan, ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak ya Bapa. Dan kami berdoa setiap anak-anak muda kami generasi Yeremia ini ya Bapa, mereka boleh menjadi berkat, terang dan garam dunia dimanapun setiap mereka berada ya Bapa. Kau urapi ya Tuhan, mungkin mereka boleh berprestasi, mereka boleh menjadi unggul, mereka memiliki kasih dan kuasa daripada Roh Kudus sehingga mereka boleh melayani, menjangkau jiwa-jiwa generasi mereka ya Bapa. Berkati kehidupan keluarga besar mereka, kehidupan anak-anak ini Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ini setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kami rindu menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Apakah ada? Mungkin malu-malu ya, baik. Jika Bapak Ibu baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang terlihat di depan layar. Dan juga minggu depan boleh sama-sama kita ajak kerabat kita, keluarga kita sama-sama bertumbuh di GBI PRJ, amin. Saat ini kita memasuki minggu ketiga dan sebentar lagi kita akan mendengarkan presentasi terkait diakonia. Untuk tim misi kami persilahkan. Terima kasih tim LGLP, dahsyat puji-pujiannya. Shalom saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah merasakan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, right? Bahkan kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini adalah pernyataan yang tak habis-habisnya bagaimana kasih Tuhan tidak pernah gagal buat hidup kita. Dan kita bersyukur bahwa kita bertumbuh dalam gereja yang mempunyai hati misi yang luar biasa. Ada begitu banyak kegiatan misi yang diadakan di gereja kita yang sebaiknya Bapak Ibu juga bisa join sehingga Bapak Ibu bisa berbagi kebaikan yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan Bapak Ibu bagi orang-orang yang membutuhkannya. Mari kita lihat apa yang sudah Bapak Ibu lakukan buat Tuhan. Kami mewakili Bapak Ibu membawa persembahan kasih yang Bapak Ibu sudah berikan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Silakan diakonia, pengumuman. Pada bulan lalu kita menerima persembahan sebesar 288 juta yang kita pakai untuk kegiatan misi. Kita membantu gereja-gereja di garda terdepan. Banyak gereja kecil yang masih membutuhkan. Kita bersyukur Tuhan memberkati gereja kita dengan kenyamanan, perlengkapan yang cukup. Tetapi di sana banyak sekali gereja-gereja yang membutuhkan. Dan kita sudah memberikan persembahan sebesar 56,8 juta. Baik buat kehidupan para gembalanya dan juga kebutuhan jemaatnya. Dan juga kita memberikan kegiatan misi sebesar 45,8 juta itu untuk pada
bulan lalu kita berkunjung ke rumah kanker kerjasama dengan Cancer Ministry. Kita melayani anak-anak yang terkena kanker di rumah sehingga Respect peduli. Dan kita juga membantu jemaat-jemaat kita yang membutuhkan di sini, baik untuk kehidupan mereka ataupun untuk sekolah anak-anak mereka. Total yang kita salurkan sebesar 107,6 juta, puji Tuhan, luar biasa. Dan selain kegiatan ini, kita juga mempunyai kegiatan di bidang misi edukasi yang kita melayani sekolah-sekolah di sekitar Pademangan, Ancol, dan Kemayoran. Ada 7 sekolah yang kita layani, ranging dari SMP sampai SMA. Ya, jika Bapak Ibu memiliki talenta dan suka mengajar, kami mengajak Bapak Ibu untuk ikut serta. Ya. Demikian juga untuk kegiatan lain, pada bulan depan akan ada kegiatan ke Lapas, Divisi Narkotika. Ya. Silakan Bapak Ibu juga ikut. Dan kita juga akan berkunjung ke GBI Sewan di Rawakucing. Saya yakin kayaknya kalau ada GBI di Rawatikus pun mereka tetap akan bersahabat, mereka tetap akan berkolaborasi ya. Tapi kita kali ini berkunjung ke Rawakucing dulu ya Bapak Ibu, silakan ikut. Silakan ikut, hubungi kami di meja depan jika Bapak Ibu berkenan untuk ikut. Hanya sebentar saja, mungkin hanya meluangkan waktu 6 jam, tapi itu sambil jalan-jalan melihat Rawakucing, right? Oke. Mari kita lihat untuk videonya, silakan. Terima kasih banyak untuk semua kebaikan hati Bapak Ibu sekalian. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan dilimpahkan bagi Bapak Ibu. Tak berkesudahan, bahkan akan selalu berlimpah selalu. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapak Ibu tadi sudah melihat kode QR-nya, silakan MM. Bisa memberikan melalui kode QR atau bisa memberikan melalui kotak persembahan. Kita persiapkan hati kita. Bapak, Engkau hebat. Engkau luar biasa Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa setiap waktu, setiap langkah yang kami ambil bersama-Mu Tuhan, itu adalah pernyataan kasih setiamu yang tak berkesudahan. Pernyataan bahwa Engkau Allah yang belum selesai dengan rencana-rencana hebat yang akan Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan dengan semua talenta yang Tuhan sudah kasih, waktu ataupun kekayaan yang Tuhan sudah beri. Apapun yang Tuhan sudah persiapkan dalam hidup kami mau pakai itu untuk memberkati orang lain dan menjadikan kami hidup ini sebagai persembahan yang harum bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati ya Bapa setiap tangan yang sudah memberi dengan sukacita. Berkati mereka Bapa dengan penyertaan-Mu yang tak pernah habisnya. Sehingga mereka tahu mereka bahwa selalu bisa berharap pada-Mu Tuhan dalam segala situasi. Terima kasih Abba Bapa, Engkau begitu baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, kuduskan sucikan persembahan ini. Haleluya, amin. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah hari Minggu 25 Mei 2025, pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Belantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tinsiwati. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service,
Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and couple service. You might think you are just a small grain of sand, that you don't have purpose and you don't look beautiful and you don't have gifts or talents. The moment you came into the kingdom of God, God have already seen the precious pearl that you are. He already knows what you are. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 25 Mei 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 19 Mei 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Sehubungan dengan libur nasional kenaikan Yesus Kristus, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Tadi, dan Kul pada hari Kamis 29 Mei 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Jumat 30 Mei 2025. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. 40 hari telah berlalu sejak kebangkitannya dan telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk meneguhkan iman mereka. Kini ia telah naik ke surga untuk menyatakan, barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Kenaikannya bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah pengutusan. Mari bersama-sama kita menghadiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 29 Mei 2025 dengan tema From Cross to Crown yang akan dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra pada pukul 8 dan 10.30 pagi dan Bapak Pendeta Johan Lumoindong pada pukul 2 siang, serta Pendeta Rubin Ong pada pukul 4:30 sore. Bertempat di Integrity Convention Center, lantai 10, Grand Ballroom, Jalan Angkasa Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pesan dari Jemaat GBPRJ yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Menurut aku, acara Kidscamp tahun lalu menyenangkan. Aku jadi bisa punya banyak teman. Firman Tuhannya juga bagus. Menurut aku, Kidscamp-nya seru, ada banyak games dan firman Tuhannya mantap. Dan makanannya juga enak. Puji-pujiannya mantap banget dan firman Tuhan itu mendalam banget. Aku mau ikut acara Kidscamp tahun ini karena aku mau mendengarkan firman Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Firman Tuhan yang diajarin menarik dan seru dan gampang dimengerti. Aku
pengen ikut Kids Camp lagi karena bisa kumpul lagi bareng semua teman yang udah aku ketemu di tahun kemarin. Karena Kids Camp tahun lalu sangat membantu aku, makanya aku ikut lagi. Kids Camp sangat membantu, makanya aku daftar lagi tahun ini. Setiap hari, setiap saat di mana kita berada, kita selalu connected dengan Tuhan. No more barriers between heaven and earth. Kita bersandar sama Tuhan. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Setiap pengagungan kami, pujian kami hanya bagi-Mu, Allah kami, Raja kami, Allah yang terus berkuasa atas kehidupan kami dan berdaulat. Dan apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami akan terus menaikkan setiap pujian kami, sebab Engkau layak menerima semuanya ini. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sungguh Engkau layak terima setiap pujian pengagungan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, benar ya Tuhan Yesus, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah
Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana bagimu, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana. Haleluya bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana. Yes Lord, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Tepuk tangan yang terbaik buat Raja kita. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi nyatakan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Engkau Raja kami, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kiarat lana syakala bayasi, kiarat lana bayasi, kiarat ku nyanyi Jemaat saja.
seluruhnya. Katakan. Ku nyanyi. Kau mendengar. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang bisa. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Ucapkan syukur di hadapan Bapa di surga. Kiramat sekerapat taralalalala. Bersyukur. Umatmu menyembahmu Bapa. Jamah hidup kami. Minta. Dalam keadaan apapun. Dalam situasi dan perasaan bagaimanapun. Jamah hati kami. Pernah kau biarkan kami sendiri. Sampai kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu mengisi pikiran kami. Sehingga pikiran-pikiran orang benar itu balik ke dalam kami. Dengan kebenaran ini iman kami bertumbuh. Kami kuat hadapi hari-hari kami. Jamah ya Tuhan, jamah. Rangkul balik. Pegang hati kami Tuhan, pegang. Pegang hati kami. Ya, pegang hati kami Tuhan. Saat kami mendengarkan isi hati-Mu, Engkau akan berbicara jauh sampai di kedalaman hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan doa yang meriah dong. PRJ beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Tahun penuaian. On fire gitu ya. Oke. Nanti kalau bagus ya, yel-nyel bagus boleh pulang duluan. Oke, siap ya. Tahun penuaian. Belum on fire. Tahun penuaian. Lebih on fire lagi, tahun penuaian. On fire. Tahun penuaian. On fire. Tahun penuaian. On fire. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Oke, yang boleh duduk lebih dulu. Ya oke lah, tim musik pasti ya. Tim PPW. Bapak Ibu boleh duduk. Shalom Papi Mami. Ini ngomong sama Papi Mami dulu ya. Yang lain jangan ngiri ya. Papi Mami, nanti anak-anaknya ketemu ya. Amin. Anak-anaknya ketemu ya. Jadi dari yang Jesse sampai yang sekolah minggu. Terbalik ya, dari sekolah minggu sampai Jesse. Itu tahun lalu itu dan tahun-tahun sebelumnya itu ya. Saya selalu melihat ada satu perubahan yang terjadi sama anak-anak pada waktu mereka retret. Nah itu bukan karena pembicaranya. Tapi ya gimana ya. Bapak Ibu pasti kalau ikutan di retret itu sebenarnya yang saya harapin sih yang ikut retret papa mamanya. Tapi kan tempatnya gak muat. Itu saya lihat anak-anak setiap PPW pada saat retret. Siapa yang bisa paham dan bisa ngerti bahwa anak sekecil itu bisa lakukan satu penyembahan dan pujian yang papa mama aja sendiri pasti begini, ini bener anak gue nih gitu. Waktu mereka ketemu sama Tuhan, ngalamin Tuhan, itu precious sekali. Itu seperti gak ada yang bisa gantikan momen itu saat kita lihat ya. Ya ampun nih anak bisa ya, dia dijamah Tuhan, ngalamin Tuhan. Poinnya cuma satu, kasih kesempatan, oke? Papa mama invest, kasih kesempatan mereka ngalamin Tuhan, amin. Opa oma, kasih kesempatan cucu-cucunya ngalamin Tuhan, amin. Tepuk tangan lagi dong yang meriah buat Tuhan kita. Hari ini saya mau sampaikan satu situasi. Overcoming loss.
Oh ya, kalau ada orang percaya yang hari-hari ini lagi mengalami satu situasi kehilangan atau kerugian, firman ini firman, percaya nggak Bapak Ibu ya? Dapetin firman tuh untuk disampaikan tuh nggak mudah Bapak Ibu ya. Kalau cuman mau bagiin bahan bisalah. Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube, cari di Google, Bapak Ibu ketemu bahan banyak. Tapi mau menyampaikan sesuatu yang menjadi isi hati Tuhan buat jemaatnya, itu sesuatu rasanya. Gara-gara saya dapat beberapa hari ini, 5 hari belakangan, 5 sampai 7 hari kali ya sekarang udah. Itu ada 3 kata yang saya dapat waktu saya lagi sharing bersama teman saya ini, teman doa bareng. 3 kata. Perang, waspada, dan mesbah. Perang itu bukan bicara tentang yang nuklir-nukliran doang ya, tapi bicara tentang segala situasi secara roh yang melemahkan roh kita. That's war. Itu perang loh. Perang. Sampai roh kamu lemah itu tuh di saat-saat situasi yang gak begitu baik pula itu tuh. Wow. Itu perang. Ditambah situasi kita yang gak waspada. Gak waspada. Waspada tuh apa sih? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga tuh maksudnya gimana? Kalau kita nyetir, kita pasti walaupun kita jago nyetir, mau di tempat dan medan yang biasa kita lewatin, tetap harus waspada, bukan? Toto keluar motor dari gang kita pecet, abrak. Atau kalau kita lagi tour, rame-rame sama grup, kita pikir aman lah, taruh aja tas sembarangan, kalau nggak ada yang hilang. Beberapa tour kan sekarang udah suruh, guide tournya bilang, ayo, taruh semua di depan, kan biar aman. Karena waspada. Jangan taruh sembarangan, geletak gak ada pengawasan, itu waspada. Mesbah itu bicara tentang menghadapi 2 hal di depan ini yang tentang perang dan waspada. Gak ada cara lain selain datang ke mesbah untuk mendapatkan strateginya. Even ke depan nanti Bapak Ibu, situasi yang kita nggak tahu. Makanya ini kan tahun double grace. Kenapa sampai double grace-nya? Berarti situasi yang sulitnya itu juga beneran sulit. Tapi ini kan saya bukan nakut-nakutin, karena kan masa saya nakut-nakutin saya sendiri nggak ada di dalam situasi itu, kan ada semua. Cuma how to overcoming situasi itu. Makanya karena saya dapat tentang perang, waspada, dan mesbah. Ini bicara tentang bahan ini sama yang tadi pagi. Itu hasil ngulik, ngerenung, wow, rasanya tuh di sini tuh sampai sesek gitu. Tapi orang percaya yang ngalamin situasi kehilangan itu bukan bicara orang percaya zaman now aja loh. Bukan bicara tentang orang yang levelnya udah senior atau yang masih junior doang. Bicara tentang semua orang yang percaya Tuhan itu bisa ngalamin satu kehilangan. Dan itu dialamin juga oleh seorang raja yang bernama Daud. Hari tergelap seorang Daud. Hari itu ketika dia sampai di kampung dia, satu kota yang bernama Ziklag. Dia sampai di situ. Udah 3 hari nih perjalanan dia dengan seluruh orang-orangnya dia. Yang tadinya mereka tuh mau berperang membantu Raja Akis. Raja Akis itu raja orang Filistin. Dalam situasi pelarian dari Saul, Daud bersama orang-orangnya akhirnya pergi ke Filistin, diterima oleh Raja Akis.
Oleh Raja Akis mereka dikasih satu area yang bernama Ziklag. Nah saat itu sekutu-sekutunya Akis itu mau menyerang Israel. Mereka tahu Daud itu dari Israel dan sedang ada di areanya Akis. Daud menawarkan diri untuk membantu pasukan sekutu ini menyerang negaranya sendiri. Sebenarnya itu pilihan terjepit gitu. Tapi orang-orang Raja Akis dan sekutunya itu bilang, wah kamu kalau masukin Daud dalam pertempuran kita, nanti dia membelot, mengkhianat, habis kita. Dia kan orang Israel, lalu disuruh untuk memerangi bangsa sendiri, nanti malah makan jadi bumerang buat kita, senjata makan Tuhan. Akhirnya pasukan ini udah ngikut di tengah jalan, Akis bilang kamu pulang deh. Nah disuruh pulang, gerombolan ini yang buronan ya pelarian dari tanah airnya itu loh. Daud dengan seluruh orang-orangnya pulanglah ke Akis. 3 hari perjalanan hanya untuk sekedar mendapati bahwa tampaklah kota itu terbakar habis. Berarti nggak ada rumah, nggak ada fasilitas yang biasa dipakai bersama, entah dapur umum, entah WC umum, entah apapun yang dipakai oleh masyarakat di Ziklag, di tempat di mana isinya adalah keluarga Daud dan seisi orang-orang keluarga dari anggota-anggota orang-orang pasukannya. Habis. Istri mereka, anaknya yang laki, anaknya yang perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dia itu dengan nyaring. Alkitab tulis gini, sampai gak kuat lagi nangis. Gak kuat nangis gimana ya? Kalau masih ada bunyi, masih kuat itu. Kalau ada sampai udah gak ada suara. Di sini tuh udah sampai gini, semua udah dikeluarin tuh. Udah sampai lutut lemes, mau tiarap susah, mau berdiri susah, itu di sini nih udah nggak nampung gitu, udah nggak nampung, buak gitu ya, udah nggak kuat nangis. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mulai komplain. Kamu sih ngajak kita perang. Lihat sekarang siapa yang bisa lindungin keluarga kita. Keluarga kita. Siapa? Kamu sih. Oh mereka mau lemparin dia sama batu. Karena apa? Pedih hatinya tuh sampai udah gak kuat nangis. Dan masing-masing karena keturunan mereka itu ditawan. Hari tergelap. Ketika Daud kehilangan keluarganya, kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang dia pimpin. Waktu Ziklag membara habis terbakar dan terjarah, maka Daud yang tahu bahwa pelakunya itu siapa? Amalek. Orang Amalek menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Lalu mengalahkan mereka semua, membakar dan menjarah habis. Lalu orang-orang yang tertinggal, perempuan-perempuan dan anak-anak serta orang-orang yang udah tua yang gak ikut berperang, itu ditangkap hidup-hidup, dibawa, dijarah hidup-hidup. Kenapa sampai mereka lemes? Karena lawannya adalah Amalek. Amalek itu adalah musuh bebuyutannya orang Israel dari sejak Israel keluar dari Mesir. Amalek udah tampil di situ. Musa, Harun, sama Hur itu sampai perang loh. Perang. Musa angkat tangan. Saking gak kuat nih kalau dia turun nih. Wah Amalek menang. Harun bantu. Hur bantu. Angkat topang. Nih tiga-tigaan juga udah gak muda.
Kalau cuma angkat 2-3 menit kayak kita lagi doa, mari kita angkat tangan, capek juga gak ada yang marahin, turun sendiri. Tapi ini masalahnya ada yang perang nih. Ada nyawa orang yang tergantung dari gini, kedua tangan Musa gitu ya. Diangkat gitu. Wah, dari Musa terus turun sampai Saul. Dibasmi sampai sekarang masih ada tuh Amalek. Gak habis-habis sampai masanya Gideon. Sampai masanya Ratu Esther, keturunannya Amalek tuh masih ada. Amalek tuh keturunannya Saul. Arti nama Amalek itu adalah dweller in a valley. Orang-orang yang tinggal menetap di lembah. Bangsa yang kejam, iya, main belah perut orang aja. Keluarin anaknya belah lagi. Pokoknya buat dia cuma satu. Kalau orang Israel lagi memanen, mereka udah siap. Tinggal serbu habis. Itu diserbu habisnya itu benar-benar diserbu habis. Udah gak ada yang tersisa. Udah kayak belalang pelap. Cuman tinggal tolang doang begitu ya. Model-model begitu tuh dijarah habis. Kejam karena mereka tuh gak pakai nurani. Tuhan tuh sampai bilang begini, kamu tuh hati-hati ya sama barisan belakang dari pasukan Israel. Sebab orang Israel tuh kalau jalan paling depan itu pasukan utama. Lalu yang di belakang tuh barisannya yang lemah. Biasanya yang ada di situ ya wanita lagi dan anak-anak lagi. Yang pada masa itu wanita-wanita zaman dulu gak seperkasa zaman ini. Amin. Gak percaya lu wanitanya. Wanita zaman ini perkasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, zaman dulu mereka ada di bagian belakang, cuman jagain anaknya, jalan. Orang-orang yang tua. Dan orang Amalek tahu. Mereka selalu punya strategi untuk bisa menghantam. Sampai mereka akan selalu menghantam barisan paling belakangnya. Dibunuh, dibabat habis. Maka itu Daud dan orang-orang itu maksudnya gini. Habis dah, udah dah, habis dah. Aduh, istri saya kalau nggak diperkosa, dibunuh, aduh tapi anak. Itu keturunan, itu my future. Lemes, habis. Nah kalau secara rohani, Amalek adalah roh, spirit. Yang menarik kita hingga ke dasar lembah. Ditarik tadi. Sampai kita gak bisa bangkit lagi. Roh perampas kehidupan. Merampas semuanya kalau bisa. Apa yang bisa dirampas dari kamu akan dirampas. Keuntungan, keberhasilan, anugerah, masa depan, kebahagiaan, kerukunan, damai sejahtera, sukacita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Daud ngalamin keluarganya dirampas Amalek. Kesehatan, hubungan, ingatan yang baik, semua yang berharga, yang masih melekat di kamu, yang bisa diambil deh. Kalau bisa sampai lu gak bisa bangkit lagi, ada di satu lembah yang begini, gua mati aja di sini. Nah itu maksudnya dia. Spirit yang pengen kamu tuh sampai begini, udah lu mah gak ada apa-apanya, diam aja di situ sampai mati. Dan biasanya kalau orang lagi kena spirit Amalek, itu kan dirudung kedukaan yang gak pernah bangkit-bangkit gitu. Tuh manusia rohnya jadi tumpul. Karena yang ada tuh dia hanyut di dalam kepedihan dia gitu. Kepedihan. Mati. Gak bisa, saya gak bisa hidup. Suami saya mati. Anak saya mati. Atau mama saya mati, papa mati. Tumpul. Sampai itu gak bisa peka dan mengerti Tuhan maunya gimana, gak bisa lagi. Kita Kristen. Tapi itu roh kedukaan
itu kayak orang numpang dan mengendalikan hidup kita. Kalau keluarga kita dirampas sama spirit ini, satu keluarga hidup di dalam lembah kekelaman. I don't know. Bagaimana orang dengan kehidupan di lembah kekelaman, isi otaknya cuma satu, dasar goblok lo, gitu aja gak bisa, mati aja lo. Itu udah pasti kata pertamanya, mati aja lo. Lu mah yang kayak begini gak bakalan bisa, gak berhasil, lu mah orang gagal. Terus yang kayak gitu tuh di lembah tuh, kalau bisa lu udah mulai naik dikit tuh, lu diam situ, gitu lagi tuh. Karena spirit Amalek. Nah jadi orang yang ada di spirit Amalek itu gak kepengen bangkit, gak kepengen. Karena imannya lemah. Dan support sistem di sekeliling dia lemah. Lemah. Roh perampas. Otomatis karena dia tumpul, dia gak bisa waspada. Gak bisa waspada. Pertanyaannya, kalau setumpul itu, masih bisakah dia berdiri di mesbah? Masih bisakah dia berperkara sama Tuhan? Lihat Tuhan, aku gak lama. Itu kalau masih bisa berperkara begitu. Masuk dalam satu, macam sidang musyawarahnya Tuhan untuk ngomong, belalah perkara aku Tuhan. Masih dalam satu situasi di mana dia bisa berkomunikasi, itu kalau masih bisa begitu itu the best. Karena dalam posisi dia di lembah, itu dia berada dalam satu pengaruh. Makanya, situasi yang seperti ini, itu didobraknya bagaimana? Apa yang dilakukan Daud? Saya minta pemusik ya. Tetapi Daud, ketika semua orang hendak melempari dia dengan batu, tetapi Daud, berarti gini, semua orang lagi turun ke lembah itu, paham? Semua orang yang ikut dengan Daud lagi menangis sampai nggak kuat, lagi turun sejauh-jauhnya ke dalam. Tetapi Daud menolak untuk turun ke lembah itu. Dia menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Caranya gimana? Dia bilang begini. Coba dia ngomong ya. Ambilkan baju efod. Dia minta satu orang imam mengambilkan baju efod. Lalu Daud berkata, dan bertanyalah dia kepada Tuhan. Rupanya ya, selagi dia bergabung dengan Akis di Ziklag sebagai buronan, hubungan dia sama Tuhan tuh lagi gak baik-baik juga. Karena tidak ada mazmur-mazmurnya dia yang keluar saat dia ada di Ziklag. Kan dia seorang pemazmur. Gak ada yang keluar. Rupanya dia tidak sedang membangun hubungan. Hubungannya dengan Tuhan tidak sedang baik-baik saja. Barulah di situasi itu dia bertanya, Tuhan, haruskah aku kejar gerombolan itu? Dan kalau aku kejar, apakah aku bisa mendapatkan balik? Apakah bisa aku susul mereka itu? Lalu jawab Tuhan, kejar. Sebab sesungguhnya kamu dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan itu. Maka terjadilah Daud menghancurkan mereka. Nanti baca aja kisahnya.
Dan pagi-pagi buta, dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam, dihajar habis. Lolos 400 orang muda. Itu untuk musuh dari raja selanjutnya. Walaupun bukan diperuntukkan untuk begitu, itu lolos. Sampai Tuhan ngomong gini, habisin itu orang Amalek. Kenapa orang Amalek harus dihabisin? Karena roh yang menarik itu membuat orang enggak kepengen untuk bangkit, meraih sesuatu. Tahu nggak? Kenapa Tuhan benci banget bangsa itu, Amalek? Itu waktu orang Israel keluar dari Mesir, di Rafidim kan mereka dihadang. Amalek tuh menghadang. Mulai dari situ tuh musuh bebuyutan terus. Itu karena spirit Amalek mematahkan keinginan orang beribadah sama Tuhan. Paham nggak? Karena tumpul. Ingatnya tuh cuman sakit hati, lemah, nggak berdaya, terus ditarik di situ tuh sampai orang udah nggak mau begini. Udahlah, nggak perlu Tuhan nggak bisa tolong. Itu sampai dilecehin loh, Tuhan itu dilecehin karena kepedihan dia. Karena spirit Amalek itu berkuasa sampai kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Waktu Musa angkat tangan, makanya kenapa Musa angkat tangan? Kalau dia turun tangan, tuh orang Amalek, spirit Amalek tuh kuat. Tahu nggak? Spirit Amalek itu kan spirit kesedihan. Maka orang tuh maunya begini nih. Untuk mengangkat tangan nggak kuat. Makanya perlu Harun dan Hur, perlu orang topang. Sebab pada waktu kita sedih, kita harusnya mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Barulah kekuatan Amalek itu patah. Pertanyaan saya, kalau saat ini kita lagi ngalamin situasi itu, mau minta tolong sama siapa? Sekalipun kita orang senior, kita pengerja, hamba-hamba Tuhan, karena spirit Amalek itu langsung menarik diri dan kita ngumpet di bawah. Dalam ketumpulan kita hanya bisa mengasihi diri kita. Kita perlu orang-orang yang bisa menopang sampai tangan kita bisa terangkat naik. Dan roh kepedihan itu lenyap dari hidup kita. Itu gunanya. Makanya Daud menguatkan hatinya. Lalu dia mulai membangun hubungan doa. Itu adalah satu tindakan yang hari-hari ini orang zaman now paling benci. Jamin. Masuk menara doa susah. Habis gitu. Ya oke lah, bicara soal program, tapi saya nanya, serius nanya. Lagi sendirian saat kena roh Amalek. Masih niat doa apa enggak? Cara termudah adalah melihat ke kiri dan ke kanan, siapa yang bisa tolong. Karena begini, kalau ngangkat ke sini, dulu udah coba tapi nggak berhasil. Jadi, udahlah, lihat ke sini. Karena spirit Amalek itu menarik ke bawah, bukan ke atas. Spirit Amalek sejahat itu. Dan Daud bisa menjarah balik semuanya. Anaknya, istrinya, seluruh keluarga dari pasukannya. Kalau seluruh keluarga kamu terampas oleh spirit Amalek, siapa yang akan berdiri untuk membela keluarga kamu? Siapa? Kalau nanti situasi ke depan gak baik-baik aja, kita gak bisa ngandelin gereja, kita gak bisa mengandalkan pertemuan dan perkumpulan jemaat.
Siapa yang kita andalin? Pada waktu serangan itu datang kan nggak bisa dikasih tahu dulu, nanti siap-siap ya, hari ketiga ya, nanti bakal diserang. Nggak bisa. Itu mendadak set datang, nah lo, terus mesti gimana? Pada waktu situasi itu, saya tekankan baik-baik. Kalau kita punya satu tiang doa aja di rumah, kita bisa pegangan sama tiang itu. Kalau kamu tahu tentang homeschooling, kenapa kamu nggak bikin home church? Satu family, your family as a church. Papa mama kamu imamnya. Mama, minimal mama, wanita, tiang doanya. Tempat di mana semua orang pegangan tuh di situ. Mama, kamu tiang doanya berdiri. Kamu bikin gereja kamu sendiri. Apa itu? Your family. Your home church. Sebab kalau gak kayak gitu, semua turun, jublek, hancur. Nah sekarang kalau situasi ini lagi terjadi, saya cuman mau begini aja. Saya cuman mau begini. Kalau lagi ngalamin, toh di rumah kamu gak bisa lepas. Mau gak pakai momen ini? Sebentar aja. Sampai hadirat itu menguasai kamu. Di rumah, kamu gak bisa nyanyi, main musik. Hadirat gak turun, puter musik. Ya lagunya gini-gini juga. Gimana kalau kita pakai momen ini? Menguatkan hatimu. Amsal bilang begini, kalau kamu tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kamu. Kecil. Saat kekuatanmu sekecil itu, harapan kamu satu-satunya kalau ada di sini, di gereja ini. Ayo kita pakai momen itu, amin. Kita pakai momen itu. Mazmur 34 tuh ngomong, apabila orang benar berseru-seru maka Tuhan mendengar. Daud menguatkan, dia berseru untuk Allah yang lama dia tinggalkan. Baru dari situ dia punya satu kekuatan menjarah balik. Bapak Ibu mau? Papa Mama mau? Ada sisa waktu. Mari bangkit berdiri. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang di lembah, yang hari-hari ini tanpa terasa kita pikir kita baik-baik, ternyata ada sesuatu yang sudah tercuri dalam hidup kita loh. Ya, kita gak sadar. Salah satunya mungkin keinginan kita untuk bersekutu sama Tuhan sudah tercuri. Ada satu spirit Amalek yang tanpa kita sadar sudah kita izinkan bertahta di dalam hidup kita. Sehingga dengan mudah dia mengendalikannya. Mengendalikan jalan kita masuk, mengendalikan jalan kita keluar, mengembalikan tiap keputusan kita, mengendalikan kebahagiaan kita, mengendalikan situasi apapun, mengendalikan hal-hal yang kita pikir tadinya baik-baik saja. Mungkin kita sudah memasukkan spirit Amalek itu. Seperti yang Musa lakukan, dia mengangkat tangannya. Maukah Bapak Ibu mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan? Dan coba ngomong begini. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang. Pakai pernyataan imanmu. Saat ku lemah, Kau kuat. This is war, right?
Tak usah ku takut. Perang gak cuman bertahan. Today is the day you just overcoming the loss. Saat ku lemah kau kuatku. Lagi katakan tegak. Tak usah ku takut. Come on. Tarik semua imanmu. Ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghibur. Angkat manusia rohmu. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Come on. Tak usah ku cemas, sampai timbul hidupmu lagi. Pancimu di hadapan Bapa. I am still alive. Sungguh kau hebat Tuhan. Aku masih hidup. Lihat tangan saya Tuhan. Lihat tangan saya Tuhan. Ku nyanyi I'm still alive. Ucapkan, naikkan. Ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyi. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. 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 Hebat. Ajaib. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Angkat kedua tanganmu, angkat di hadapan Bapa. Naikkan doamu. Naikkan lagi doamu. Oh tebata batas sekera Bapa. Merangkak keluar dari lembah kekelaman, memutuskan berjalan ke atas, memutuskan untuk lebih kuat lagi. Engkau menanggung rasa sakit dan sesakku. Engkau mendengar dan engkau bertindak. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat hari ini di hadapanmu. Segala muatan yang ada di dalam mereka yang gak sanggup mereka hadapi. Bapa, dalam namamu, siang ini kami berseru dalam nama Yesus. Patah! 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 Selesai! Selesai! Hubungan kami dengan Amalek itu selesai. Selesai. Kami tidak lagi tumpul di hadapanmu. Kami tidak lagi tumpul mendengarkan Engkau. Jamah, berikan satu pengertian yang baru yang membebaskan. Berikan satu kebebasan Tuhan yang membuat mereka bangkit. Jamah, kuat, kuat. Sembuhkan, sembuhkan. Ambil, terima aja, terima. Kami merangkak naik Tuhan.
Engkau menarik kami keluar. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ucapkan syukur. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berkuat abu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berkuat abu. Sungguh kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang hebat, ajaib dan perkasa. Terima kasih untuk setiap hal yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami terima firman-Mu di dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mewakili gembala, pengerja dan juga jemaat GBPRJ, kami ucapkan terima kasih atas Ibu PDM Cynthia. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dan keluarga berlimpah. Baik, kami menghimbau bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, untuk minggu depan sama-sama kita bawa anak setiap kita untuk beribadah di lantai 9. Di lantai 9 ada ibadah untuk anak dari usia 0 juga sampai usia 12 tahun. Sama-sama kita bertumbuh sekeluarga di tempat ini lebih lagi, amin. Dan juga mungkin Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah 2 tahun, jika mungkin juga bisa bawa ke ruang nursery room, sama-sama kita bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini lebih lagi, amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan, mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan umum atau kolekte dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Dan apabila Bapak Ibu memberikan dengan tunai, boleh lambaikan tangannya, maka para asyar akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan amplop. Baik, jika sudah siap sama-sama saya undang setiap kita untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan diikuti juga dengan doa tutup dan doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan.
Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami angkatan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus kalau telah kirimkan Ibu Cynthia ke tempat ini Tuhan Yesus. Pakai lagi lebih lagi Tuhan, berkati juga untuk pelayanan Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berkati untuk keluarga besarnya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GB PRJ dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi situ yang berkat, mari katakan amin. Shalom saudara. Menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari 2 tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita.
ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat. Sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making.